Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Jumpa lagi dengan saya Joko Triyono, calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Banyumas. Izinkan saya melaksanakan praktek coaching dalam demonstrasi kontekstual, di mana Bapak Yogi sebagai coach, kemudian Ibu Susi Aziz sebagai coachee, dan saya sendiri sebagai pengamat. Untuk itu, sebelum kegiatan dimulai, mungkin saya akan ngobrol dulu dengan Pak Yogi. Gimana kabarnya Pak Yogi? Alhamdulillah baik Pak Joko. Gimana kabar Pak Joko? Alhamdulillah baik juga Pak Yogi. Berkat doa teman-teman ini alhamdulillah kita bisa berjumpa di sini. Pak Yogi, sebelum dimulai ini kegiatannya, kira-kira Pak Yogi sudah mengecek atau mungkin memahami rubrik penilaian dari percakapan coaching ini ya Pak Yogi ya? Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya. Tadi saya sudah sedikit mencoba memahami tentang rubrik penilaian tentang percakapan coaching dengan Alur Tirta, Mas Joko. Pak Yogi juga mungkin sudah mengetahui ya dari proses coaching ini, apa sih yang akan dikembangkan dari kegiatan ini Pak Yogi? Dalam proses ini, yaitu coaching dengan Alur Tirta, otomatis yang pertama kita nanti akan menghadirkan sebuah coaching dengan alur khusus, yaitu Alur Tirta. Nanti insya Allah kita berusaha secara urut sesuainya dari awal sampai dengan akhir. Kemudian prinsip-prinsip coaching itu juga kita berusaha membangun dari kemitraan dengan coaching, ya, kemudian dari proses kreatif gitu. Kemudian yang terakhir adalah kita nanti akan berusaha maksimalkan, khususnya saya sebagai coach akan berusaha memaksimalkan potensi yang ada pada diri coaching tersebut, Pak Joko. Kira-kira seperti itu. Wah, menarik sekali nih Pak Yogi, Bu Aziz. Saya jadi tidak sabar ini untuk menyaksikan apa yang akan nanti diperankan. Kemudian tentunya Pak Yogi juga sudah mengidentifikasi kompetensi mana yang kira-kira akan diobservasi Pak Yogi. Ya. Dari prinsip-prinsip tersebut kita nanti berusaha, yang pertama adalah prinsip kemitraan. Saya di sini nanti akan berusaha menjadi partner yang baik bagi coachee supaya coachee nyaman, karena tidak ada yang lebih tinggi ya, kita sama-sama rata, sama rasa gitu, kita sharing masalah. Jadi proses kemitraan ini saya akan berusaha menitik beratkan pada poin tersebut. Kemudian berikutnya adalah tentang memaksimalkan potensi yang ada pada diri coachee gitu. Jadi saya berusaha membangun supaya nantinya coachee itu bisa mengeluarkan istilahnya energi yang ada pada dalam dirinya, kemudian menyelesaikan masalah sendiri, kemudian mencari solusi sendiri, karena kita nanti bermitra saja. Seperti itu Pak Joko. Wah, bagus sekali nih Pak Yogi. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan lancar ya Pak Yogi. Kemudian satu lagi amin. Pak Yogi, pertanyaan dari saya terkait dengan ketercapaian dari indikator ini. Kira-kira tujuan pengembangan apa yang ingin tentunya dikembangkan Pak Yogi? Tujuan pengembangan yang saya inginkan itu yang pertama tentunya ini, saya ingin menuntun coachee untuk menemukan solusi masalah coaching itu sendiri gitu. Jadi dalam coaching kali ini kita nanti akan berpartner, dan saya
hanya membantu, mendampingi, dan poinnya adalah Oci dapat menemukan solusi atas semua permasalahan yang sedang dialami. Saya kira itu Pak Joko yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Yogi atas jawabannya, menarik sekali. Sungguh mudah-mudahan nanti bisa terlaksana dengan baik dan sesuai rencana. Tentunya saya sudah tidak sabar lagi untuk bisa mengamati proses coaching ini. Untuk itu, bismillah, silahkan untuk bisa memulai kegiatan ini. Monggo kami persilahkan. Terima kasih kepada pemantau ya, Pak Joko selaku pemantau. Teman-teman, kali ini saya akan berusaha menjadi coach. Saya Yogi Mawan, dan nanti rekan saya adalah Bu Susi. Nah, pada kesempatan kali ini kita itu akan menghadirkan bagaimana anak-anak setelah pasca pandemi itu banyak sekali menemui permasalahan yang menyebabkan guru itu mengeluh atas tingkah laku mereka, baik kenakalan-kenakalan apa saja yang kira-kira mereka lakukan dan bagaimana permasalahannya. Yuk ikuti bersama. Selamat siang Pak. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak. Bolehkah saya menghadap Bapak? Selamat siang Bu Susi. Oh iya, ada apa Bu Susi? Silakan masuk ke ruangan. Oh iya Pak, terima kasih. Tapi maaf Pak, ini mengganggu waktu Bapak nggak ya? Oh, insya Allah tidak Bu. Silahkan, kalau untuk Bu Susi ada waktu. Silahkan duduk Bu. Iya Pak, terima kasih. Gimana nih Bu Susi, apakah ada yang perlu dibicarakan? Kok kayaknya ini mendadak ya? Iya Pak. Ya. Saya lihat akhir-akhir ini seperti ada yang Anda pikirkan ya Bu. Kira-kira ada masalah apa nih? Iya Pak, sebenarnya dari kemarin saya tuh pengen ketemu sama Bapak. Saya tuh banyak sekali pikiran yang mengganggu saya, terutama masalah anak-anak sekolah ini. Setelah pandemi ini kok ya banyak anak-anak yang bolos. Mungkin pandeminya terlalu lama mungkin ya Pak, hampir 2 tahun ya Pak. Iya. Nah, jadi saya melihat dari catatan saya itu banyak anak-anak yang suka membolos, kemudian ada beberapa anak yang sering sekali menggunakan pakaian yang tidak sesuai peraturan sekolah, Pak. Mereka menggunakan, iya Pak, mereka menggunakan pakaian yang ketat. Memang sih ketika masuk sekolah, misalnya pakaian OSIS itu mereka menggunakan celana OSIS tapi diketatin gitu loh Pak, jadi kayaknya street gitu kan. Kemudian mereka juga sering menggunakan aksesoris itu Pak, yang kayak yang kita nggak boleh kan, pakai gelang, cincin, kemudian seolah-olah kayak ditindik gitu Pak, walaupun nggak sih. Jadi ada kayak namanya apa, piercing apa ya itu. Ya. Lah kira-kira ini Bu, kalau demikian kira-kira Ibu sudah khususi dalam hal ini sudah mencoba mencari penyebabnya atau belum ya? Saya mencoba melihat anak ketika mereka pulang sekolah, ketika mereka di sekolahan. Kalau di sekolah mereka itu banyak kan pendiam ya Pak. Nah, tapi setelah pulang sekolah, mereka itu langsung ikut-ikutan di jalanan. Jadi ada yang nyetrik di jalanan, kemudian ada juga yang memortal mobil-mobil seperti itu. Nah, kita pernah bertanya, tapi jawabannya kan belum jelas seperti itu. Nah, akhirnya kita juga pergi ke menelisik orang tuanya seperti apa, lingkungannya seperti apa, seperti itu Pak. Jadi anak-anak ini benar-benar pinternya gini Pak. Selain mereka sendiri melakukan kegiatan itu, mereka itu pintar sekali untuk
merekrut temen gitu loh. Ya, treat sama mortal jalan maksudnya gimana ya Bu? Mohon dijelaskan lebih spesifik nun sewu. Iya, jadi saya bersama guru BK itu mencoba, kita itu turun ke jalanan Pak. Kita mencoba setelah pulang sekolah, mereka itu ternyata yang dinamakan nyetrit, mereka itu jalan di jalanan. Ada yang naik mobil-mobil itu loh Pak, trailer yang isinya semen. Oh iya. Dan mereka nanti dari satu lampu merah lain, mereka akan nyambung Pak. Nah, bahkan ketika kami itu mencoba menelusuri itu sampai ke daerah Bumiayu, nanti balik lagi ke daerah Purwokerto, terus ke timur lagi ke Purbalingga gitu Pak. Nah, mereka itu memortal mobil yang gede-gede itu dengan cara memalang Pak. Jadi kayak gini loh Pak, tangannya itu dipalangkan gitu loh di tengah-tengah jalan. Itu kan berbahaya kan Pak? Ya. Iya Pak, itu kalau mereka terlindas gimana gitu kan. Nah, yang saya lihat mereka itu kemudian setelah memortal, kalau mobilnya berhenti, mereka akan cepat-cepat naik ke belakangnya. Nah, kalau mereka nggak kuat tangannya, bisa jatuh kan Pak? Iya, benar sekali ya. Ternyata di luar ekspektasi saya ya, apa yang mereka lakukan luar biasa berbahaya ya, apalagi di jalan raya ya. Betul begitu? Betul Pak. Dan menurut saya itu bukan hanya merugikan mereka sendiri, tapi juga merugikan pengguna jalan. Bahkan sopir-sopir itu merasa terganggu gitu Pak. Ibu juga pernah mengikuti mereka Bu? Iya, gini Pak ceritanya. Kan karena mereka ada yang nggak berangkat dan kita tanyakan ke orang tua, ternyata orang tua juga, maaf ya Pak, sekolah kita itu kan ada anak-anak yang ada yang broken home gitu kan, ada yang ayah ibunya cerai, kemudian mereka dititipin ke uaknya atau ke mbahnya gitu kan. Ada juga yang ibaratnya orang berada, tapi karena ayah ibunya itu mereka itu sibuk, jadi kurang memperhatikan, dan mereka hanya mencarinya sebatas tempat itu aja. Mereka pikirnya anak-anak mereka tidur di tempat temannya gitu. Nah, ketika kami menelusuri, ternyata mereka itu nggak pulang Pak. Nah, itu nggak pulang memang paling 2 hari begitu Pak. Ketika kami tanyakan, mereka itu bilangnya tidurnya di mana? Kalau tidur itu di mana dong kalau misalnya nggak pulang? Jawaban mereka dengan santainya, ya tidur di pinggir jalan Bu, gitu, di toko-toko di emperan gitu. Nah itu kan sudah kelewat batas ya untuk anak-anak seusia mereka yang belum sampai 17 tahun kan mereka itu. Dan ini Pak, kita itu dengan teman sampai ke pangkalan-pangkalan mereka. Oh iya benar Bu? Iya Pak, ada yang di Aji Barang itu, yang Tamkot itu, ada yang di sampai Bumiayu, yang rumah sakit Aisyah apa itu, pokoknya yang jalannya lurus dekat pasar itu juga ada. Kemudian kalau di daerah Purwokerto itu di dekat SMK Wiber tuh ada pertigaan, kadang di situ ngamen. Nah, itu mangkalnya sampai di situ. Dan saya takut kalau misalnya mereka itu kumpulannya cowok Kak. Jadi mereka itu ada kumpulan tersendiri. Oh, ada komunitas ya berarti ya Bu? Nah, satu komunitas itu paling nggak ada 5 orang sampai 8 orang. Nah, kalau cowok semua Pak, kalau ada ceweknya bagaimana? Iya ya Bu ya. Karena slogan mereka itu mengerikan Pak. Gimana Bu? Iya, slogan mereka itu milikmu, 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 milikmu Pak. Aduh. Iya. Ini masalah. Sangat berbahaya Pak. Iya, ini tidak hanya menjadi
masalah sekolah mungkin ya Bu, bisa jadi ini juga fenomena sosial ya Bu. betul. Ini bisa jadi masalah sosial besar Pak, karena ternyata setelah ditelusuri lagi, dari satu tempat ke tempat yang lain itu ada komunitas sendiri dan berantai itu Pak. Dalam komunitas itu ada yang namanya penjaganya Pak. Penjaganya? Namanya ya penjaga mereka, kalau mereka itu bentrok dengan kelompok yang lain selain anak pang gitu. Penjaga namanya Anjal Pak. Saya juga pertama kaget, apa Anjal? Oh ternyata Anjal itu penjaga mereka Pak. Jadi premannya gitu Pak. Totalitas ya, luar biasa Bu Susi. Mohon maaf Bu Susi, kalau boleh tahu ya, menurut Ibu sih sebenarnya apa ya yang mereka cari kok bisa sampai seperti itu? Menurut Bu Susi seperti apa coba? Iya Pak, dari penggalian kami itu ternyata permasalahan mereka itu kepengen kebebasan yang mutlak katanya. Jadi punya slogan juga, bebas tak terbatas. Tuh, kayak ini ya, kayak slogan-slogannya apa sih, kayak komunikatif banget kan. Luar biasa ya. Mereka tuh nggak mau. Ini ya. Iya, mereka tuh nggak mau Pak, nggak mau ada peraturan begitu. Jadi menurut mereka kalau ada peraturan harusnya dilanggar. Adakah kira-kira Bu yang melatar belakangi itu semua Bu? Ya, selain keluarga mungkin ya Pak, karena latar belakangnya seperti itu yang tadi saya jelasin. Lingkungan Pak, Oh lingkungan iya mereka bermain. Ya gimana Bu? Karena- Coba dideskripsikan lagi. Ya, karena ketika mereka bermain itu kan, mereka mengenal dunia baru, apalagi SMP ya. Dunia baru yang tadinya satu SD, satu desa, sekarang berlainan desa kan, ya enggak? Dan tempat kita kan bukan kota banget, bukan desa banget. Jadi mereka mungkin sangat-sangat penasaran dengan hal-hal itu, apalagi dengan umurnya yang lagi penasaran puber lah ya, seperti itu. Bisa jadi. Iya. Dan saya itu sangat khawatir Pak, kalau mereka sampai dicekokin minuman keras atau pil-pil yang harganya murah kayak gitu. Itu kan bisa juga, kalau mereka sampai dicekokin kayak gitu, ada orang-orang yang memanfaatkan mereka, kan bahaya banget Pak. Dari hal itu semua, menurut Ibu apa ya yang harus Ibu lakukan? Ya, berbagai hal sudah kami lakukan. Saya pernah melihat guru BK mencoba dari hal yang paling mudah ya. Kita ngobrol, coba kalau kita panggil, kita kasih tahu bahwa itu nggak baik, gitu kan. Dikasih contoh, dikasih teladan, ternyata nggak ada hal yang itu. Terus sama guru BK ditambahin ada fisik. Coba diituin fisik misalnya, kayak fisiknya sih masih toleran lah ya Pak, katanya nggak ikut upacara bendera, hormat bendera gitu. Tapi hal itu ternyata tidak mempan, dan bagi mereka kalau apa ya Pak, bagi mereka kalau kayak gitu kan malah mereka rasanya ternyata aku diginiin loh gitu kan. Nah, saya akhirnya mencoba baca-baca buku, baca-baca jurnal begitu Pak. Saya ketakutan yang terdalam itu kalau sampai mereka melakukan hal-hal yang di luar batas, contohnya karena kurang makan di sana-sana akhirnya mencuri misalnya, atau memalak, atau mungkin yang dalam satu kelompok itu ada ceweknya, karena pergaulan bebas nanti jadi bagaimana gitu loh Pak. Nah, kemudian saya kemudian membaca jurnal-jurnal, di mana jurnal itu menceritakan tentang anak jalanan sih Pak. Nah, di situ tuh ada metode, namanya metode teknik kayak kita itu mencoba agar anak ini jangan kita marahi, jangan kita sok tahu, jangan kita kayak sok memberitahu mereka gitu kan. Nah, namanya itu teknik self management. Jadi memanajemen mereka agar mereka itu mengerti apa yang mereka lakukan itu sebenarnya salah.
Dalam konteks ini, apakah Bu Susi pernah memberikan metode itu dinasehati atau hukuman secara fisik seperti itu, Bu? Kalau yang dinasehati saya ikut selalu di dalamnya. Hmm. Kemudian apa namanya, dibacakan lagi tentang pernyataan atau keyakinan kekepalan kita. Pernah. Kalau yang menggunakan fisik kan, hukuman fisik kan paling hukuman fisik ringan Pak. Itu biasanya di guru BK. Seperti apa contohnya, Bu? Mohon maaf. Kita di Pak, seperti tadi saya ceritakan, kayak dia nggak ikut upacara bendera, kemudian sama guru BK-nya suruh hormat bendera, seperti itu ya. Ternyata itu nggak mempan Pak. Itu kesadarannya mereka kurang. Nah, mungkin dengan teknik ini menyadarkan mereka dari internalnya ya. Nah itu semoga bisa menyebabkan mereka jadi lebih paham, oh sebenarnya itu aku salah gitu loh. Tapi kalau dilihat ya dari statement Bu Susi itu kelihatannya juga masih sedikit ragu ya dengan metode self tadi, itu metode yang apa ya, self apa Bu? Mohon maaf nih. Teknik self management. Ya, teknik self management itu. Nah, Bu Susi itu kenapa bisa terlihat masih ragu ya? Apa yang membuat Ibu ragu? Iya Pak, saya ragunya ini berhasil apa enggak gitu, karena belum dilakukan ya. Cuma kalau melihat dari apa namanya, kalau melihat dari yang sudah-sudahnya saya baca itu banyak kan berhasil sih untuk anak-anaknya seperti itu gitu Pak. Cuma itu kan tidak dilakukan pada anak-anak sekolah ibaratnya, benar-benar anak yang sudah lepas kontrol gitu kan dari orang tua. Nah, apakah saya berhasil kalau melakukan ini, padahal ini anak-anak sekolah ya, ibaratnya masa sekolah. Apakah teknik ini bisa berhasil? Itu keraguan saya sih Pak sebenarnya. Tapi ya mungkin kalau ada dukungan dari Bapak, mungkin teman-teman yang lain, itu mungkin menambah ibaratnya ya, PD-nya saya dan semangat saya untuk menjalani itu Pak. Baik Bu Susi, maaf. Saya kira yang namanya keraguan itu manusiawi ya Bu ya. Jadi Iya, memang Pak. kadang manusiawi. Yang penting insya Allah Bu Susi, dari teman-teman dan saya sendiri sebagai kepala sekolah Bu Susi juga insya Allah ke depan maulah mengikuti solusi yang dari Ibu menggunakan teknik self management itu tadi. Nah, bagaimana itu kira-kira teknik itu yang tadi sudah diungkapkan di depan, mau dicoba atau tidak kira-kira? Saya sih pengen rencana kedepannya pengen membuat aksi nyata. Aksi nyatanya itu Pak, mencoba menggunakan teknik self management pada anak-anak yang mengikuti anggota PANG itu Pak. Walaupun nanti kan itu kan teknik kan berjalannya sampai 1 bulan 2 bulan ya Pak, nggak mungkin langsung jebret jadi gitu kan. Emang harus butuh sabar sih gitu. Tapi dengan apa namanya, dukungan dari Bapak dan semangat teman-teman pastilah itu bisa membuat saya semangat, walaupun saya bukan guru BK loh Pak ini ya Pak. Baik Ibu Susi, pokoknya semangat ya Bu. Saya Ya, dukung Pak. solusi dari Ibu. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, Atas waktunya. sama-sama. Saya kembali ke ruangan ya Pak. Iya, monggo. Semangat Bu. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu. Ya, Udah tepuk selesai, kan? tangan, aplaus untuk kita semua. Oke, terima kasih. Ya, luar biasa sekali. Terkait dengan kegiatan tadi sudah berjalan cukup lancar, terlihat dari alur sudah menunjukkan dari tujuan utama, kemudian identifikasi, rencana aksi, dilanjutkan dan dengan tanggung jawab itu sudah muncul semuanya. Kemudian terlihat juga Pak Yogi sudah rileks, komunikatif, solutif, kemudian dapat menggali apa yang Koci rasakan. Pak Yogi, hal yang ingin saya tanyakan ini mungkin terkait dengan apa sih yang sudah
dilakukan Pak Yogi selama melakukan coaching yang tentunya menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan tadi? Selama saya menjadi coach, saya berusaha yang pertama adalah saya membangun kemitraan sesuai prinsip coaching, di mana saya itu bukan menjadi atasan ya di sini, walaupun di situ saya sebagai kepala sekolah, tapi saya berusaha saya menjadi mitra Bu Susi sehingga Bu Susi nyaman untuk bercerita. Indikator ketercapaian itu bisa dilihat ketika Bu Susi secara pribadi dapat menemukan solusi dari permasalahan itu sendiri. Itu karena kita berusaha, saya sebagai coach berusaha memaksimalkan potensi yang ada pada diri Bu Susi. Saya kira seperti itu Pak Joko. Pak Yogi luar biasa sekali, Bu Susi luar biasa. Berdasarkan catatan saya selama Bapak Ibu mempraktekkan coaching tadi, luar biasa sekali memang indikator yang ingin dicapai ini memang saya kira sudah dapat digapai ya, terkait dengan tadi kemitraan yang sudah dapat dibangun antara seorang kepala sekolah dan guru yang tadi diperankan dalam cerita. Ini sudah sangat berjalan dengan baik kemitraannya, sehingga tidak ada lagi sekat atau mungkin gap antara keduanya. Jadi jalinan komunikasi sudah bagus, sehingga cerita, curhat, isi hati dikeluarkan semua itu sudah bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian Pak Yogi juga menurut catatan saya tadi memang sudah bisa memaksimalkan potensi diri dari Ibu Susi. Di situ Ibu Susi dapat digali lebih lanjut tentang solusi yang menjadi penawar obat dalam kegundahan masalahnya, sehingga solusinya itu dapat dicapai dengan baik. Dari Pak Yogi saya akan lanjutkan lagi, mungkin kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dari Pak Yogi tadi terkait dengan kegiatan coaching, kira-kira apa lagi ya yang ingin dikembangkan? Jadi dalam sesi coach itu saya sedikit lupa untuk memproyeksikan tanggung jawab Bu Susi. Nah, setelah pasca beliau melaksanakan self management atau rencana self management kepada anak-anak tersebut, saya tadi kayaknya sedikit agak kurang. Harusnya saya mencoba membuka waktu kembali itu kan, supaya saya tahu perkembangan masalah anak-anak tersebut, dan proses kreatif itu yang ke depan saya bisa perbaiki lagi. Saya kira seperti itu Pak Joko. Ya, bagus sekali apa yang akan dikembangkan lebih lanjut, tentunya berdasarkan hasil analisa juga dari Bapak Yogi sendiri ya. Iya. Tentunya dari proses coaching ini juga tentunya harapan kita apa yang belum muncul akan segera kita munculkan, dan mungkin coaching selanjutnya bisa lebih baik. Demikianlah proses pengamatan dari saya, Joko Triyono, terkait dengan coaching yang dilaksanakan oleh Bapak Yogi dan Ibu Susi. Kami berharap coaching ini dapat bermanfaat dan tentunya dapat menjadikan coaching ini sebagai sarana kami untuk menyelesaikan masalah, dan tentunya di coaching selanjutnya harapan kami bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.